Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih belajar dengan seni budaya kelas 10. Insyaallah kali ini kita akan belajar bagaimana tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Sebelumnya kita memahami bagaimana pameran berdasarkan waktu, pameran berdasarkan karya, ragam karya, dan pameran berdasarkan jumlah peserta. Kali ini kita sekali lagi akan belajar tentang tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Tujuan pameran seni rupa yang pertama, ketika pameran itu dilakukan di madrasah atau sekolah, maka yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial berarti bahwa kegiatan pameran seni rupa baik skala besar maupun skala terbatas di sekolah, karya seni yang dipamerkan dipergunakan untuk kepentingan sosial. Sosial itu ya sesuatu yang hubungannya dengan bantuan-bantuan seperti itu. Berikutnya lagi tujuan komersial. Pelaksanaan pameran berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan profit atau keuntungan, terutama bagi seniman dan penyelenggara pameran, panitia begitu ya. Jadi tujuannya adalah komersial untuk mendapatkan untung. Berkaitan dengan tujuan komersial, sebuah kegiatan pameran diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan terjual dan mendatangkan keuntungan bagi pemilik karya atau penyelenggara pameran. Yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan kemanusiaan. Nah, tujuan kemanusiaan ini kegiatan pameran adalah untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, dan pengembangan hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi pelestarian, pengembangan hasil karya seni budaya gitu ya. Sehingga ya tujuannya adalah melestarikan seni budaya dalam kehidupan. Jika pameran bertujuan sosial kemanusiaan, maka dana hasil penjualan karya akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti disumbangkan ke panti asuhan, masyarakat tidak mampu, atau korban bencana alam lainnya. Ini tujuan kemanusiaan, sosial kemanusiaan berarti ya ada istilahnya bantu-bantu orang yang kena musibah kan begitu. Tuh, pada ketika sosial kemanusiaan disatukan seperti itu. Berikutnya lagi masih tujuan pameran ini salah, harusnya jangan angka 1 lagi, tetapi melanjutkan yang tadi. Yang berikutnya adalah tujuan pameran seni rupa adalah tujuan dalam pembelajaran pendidikan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung dalam rangka meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya serta peningkatan wawasan kesenirupan gitu ya. Nah, itu tujuannya. Berikut kita akan mempelajari manfaat pameran seni rupa. Pameran seni rupa ini tentu ketika mengadakan sebuah acara apapun itu perlu ada manfaatnya gitu. Hasil karya yang dipamerkan pada pameran seni rupa biasanya dikumpulkan dengan cara seleksi, dipilih-pilih gitu ya. Jenis karya yang dikumpulkan terdiri dari karya seni rupa yang meliputi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi macam lukisan, kalau 3 dimensi seperti patung-patung begitu dan lain sebagainya. Pengumpulan karya seni rupa ini juga sekaligus sebagai pengumpulan atau pemasukan nilai mata pelajaran seni budaya dan kerajinan. Pameran di sekolah memiliki nilai manfaat bagi sekolah, guru, dan siswa. Secara khusus, manfaat pameran bagi siswa ditegaskan oleh Rasjono dalam bukunya Cahyono 1994 bahwa penyelenggara pameran di sekolah memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya seni rupa orang lain. Yang kedua, menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi penilaian ya secara lebih objektif.
melatih kerja kelompok karena pameran itu tidak bisa oleh sendirian, maka pameran ini sangat melatih kerja kelompok, bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain. Berikutnya lagi, mempertebal pengalaman sosial. Tidak akan mungkin seseorang bisa dikembangkan kecuali dalam hal ini penyelenggara pameran menjadi panitia, sosialnya ada gitu ya. Lanjut, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri. Tentu dalam pameran ada kepanitiaan, ada seksi-seksi seperti itu, sehingga mampu melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri, bagaimana pameran bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya lagi, melatih siswa untuk membuat suatu perencanaan kerja, melaksanakan apa yang telah direncanakan. Ini salah satu manfaat pameran seni rupa diadakan itu ya, kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, berikutnya ada evaluasi. Ini tentu apa yang akan dilaksanakan ada pula yang direncanakan. Salah satunya adalah masih dalam manfaat pameran ini membangkitkan motivasi dalam berkarya seni. Lanjut, sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa dari kejenuhan belajar di kelas dan sebagainya. Nah, salah satu manfaat pameran ini penyegaran, refresh bagi siswa ketika belajar di kelas sangat jenuh, maka diadakannya pameran membuat suasana yang lebih berbeda lagi. Manfaat masih banyak lagi gitu ya, bisa kalian kembangkan. Berikutnya lagi masih ketiga, fungsi pameran seni rupa. Nah, pameran seni rupa ada memiliki fungsi. Apa fungsinya kita akan uraikan. Pameran seni rupa yang diselenggarakan di sekolah biasanya merupakan pameran heterogen karena menampilkan jenis karya seni rupa yang beragam ya. Ada yang seni 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, termasuk campur lah. Heterogen itu kan campur. Fungsi utama dari pameran seni rupa pada akhirnya adalah untuk membangkitkan apresiasi seni pada siswa, di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Kegiatan pameran seni rupa merupakan wahana untuk menumbuh kembangkan apresiasi siswa terhadap seni. Menurut Cahyono di bukunya tahun 2002 membedakan fungsi pameran menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah fungsi apresiasi, ada fungsi edukasi, ada fungsi rekreasi, dan fungsi prestasi. Ini apabila dilakukan di di madrasah atau di sekolahan gitu. Apa fungsinya? Yang pertama adalah fungsi apresiasi, diartikan sebagai kegiatan untuk menilai dan menghargai karya seni. Melalui kegiatan pameran ini diharapkan dapat menimbulkan sikap menghargai terhadap karya seni. Suatu penghargaan akan timbul setelah pengamat atau apresiator melihat, menghayati, memahami karya seni yang disaksikannya. Melalui kegiatan ini pula akan muncul apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Apresiasi aktif itu biasanya seniman setelah menonton pameran biasanya termotivasi, terdorong untuk mencipta karya seni. Sedangkan apresiasi pasif biasanya terjadi pada orang awam setelah menyaksikan pameran, biasanya bisa menghayati, memahami, dan menilai serta menghargai karya seni orang lain gitu. Yang berikutnya adalah pasti dengan fungsi pameran seni rupa. Fungsi yang kedua adalah fungsi edukasi. Apa itu fungsi edukasi? Kegiatan pameran karya seni rupa di sekolah akan memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat, terutama apresiator. Misalnya nilai keindahan, nilai sejarah, nilai budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, karya yang dipamerkan harus memiliki nilai yang positif terhadap siswa dan warga sekolah gitu ya. Jadi ini adalah bahwa fungsi edukasi ini memberikan nilai-nilai ajaran selain daripada nilai keindahan, ada nilai sejarahnya, sehingga yang dimunculkan, yang dipajang adalah sesuatu yang memiliki nilai sejarah, memiliki nilai budaya, dan pesan-pesan lainnya.
edukasi ya. Yang berikutnya adalah fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini tidak lain bahwa kegiatan pameran memberikan rasa senang sehingga dapat memberikan nilai psikis dan spiritual terhadap terutama hiburan. Hiburan itu sifatnya yang menghibur, memberikan rasa senang, masuk bisa menghayati, itu sesuatu yang memberikan spiritual gitu ya. Dengan menyaksikan pameran, apresiator menjadi senang, tenang, dan memberikan pencerahan. Melihat sebuah warna yang cerah, kadangkala itu sesuatu yang dapat mengubah keadaan seseorang. Apabila kita diam saja di ruang yang gelap, ruang yang beda warna, itu sangat-sangat mengubah secara psikisnya. Berikutnya lagi, masih dengan fungsi pameran seni rupa, bahwa yang berikutnya itu fungsi prestasi. Dimaksudkan bahwa dengan kegiatan pameran di sekolah dapat diketahui siswa yang berbakat dalam bidang seni. Hal ini bisa disaksikan dari bentuk-bentuk kreasi yang ditampilkan oleh para siswa. Apresiator bisa memberi penilaian apakah siswa yang menciptakan karya ini kreatif atau kurang kreatif. Intinya adalah fungsi prestasi ini terutama dilakukan oleh guru seni budaya yang meminta kepada siswanya untuk menggambar atau membuat sebuah karya. Nah, ini bisa dijadikan alat agar Bapak bisa menilai kalian. Oh, ini yang bakat dengan bidang seni rupanya, ini bakatnya dalam lukis, ini 3 dimensi, ini 2 dimensi, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak bisa memetakan mana yang dianggap mampu, yang bakat, atau yang kurang bakat, atau yang perlu dilatih kembali. Itulah kira-kira fungsi prestasi dalam pameran seni rupa. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah, Nur Hadiat secara khusus menyebutkan 5 fungsi pameran seni rupa sekolah. Di antaranya yang pertama, meningkatkan apresiasi seni warga sekolah khususnya siswa. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa berkarya. Yang ketiga, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas. Yang keempat, motivasi berkarya visual lewat karya seni. Dan yang kelima, belajar berorganisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pameran. Itu kiranya fungsi-fungsi pameran seni rupa, tujuan, manfaat, dan fungsi pameran seni rupa. Berikutnya silahkan catat materi yang dianggap penting oleh kalian, kemudian foto dan kirim ke WA Bapak via Japri. Yang sudah mengirimkan dan atau yang hendak bertanya silahkan isi di komentar di Facebook, di YouTube-nya. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas. Itulah kira-kira yang dapat Bapak uraikan dalam video kali ini. Jaga kesehatan, tetap 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.